Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi kelas 11 yang berjudul Menjadi Muslim yang Taat, Kompetitif, dan Beretos Kerja Unggul. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu yang pertama 3.1 menganalisis makna Quran Surah Al-Maidah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 serta hadis tentang taat pada aturan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang kedua dari keterampilan, nanti kita akan sama-sama membaca Quran Surah Al-Maidah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang ketiga, 4.1.3 menyajikan keterkaitan antara perintah kompetensi dan kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pesan Quran Surah Al-Maidah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Nah, ini adalah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Materi-materinya ada 3 ya. Yang pertama, menjadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja unggul. Nah, ini ada 6 bagian yang harus kita pahami. Nanti adapun setelah mempelajari materi ini, nah, kita akan memiliki karakter apa yang pertama religius, tanggung jawab, yang ketiga disiplin, semangat kebangsaan, dan sopan. Karena kita akan mempelajari tentang ilmu akhlak. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu taat. Dari pengertian taat, nah, di sini ada 4 gambar ya. Nah, nanti kita sama-sama akan melihat. Silakan dilihat ya gambar-gambarnya. Baik, kita bahas yaitu tentang pengertian. Kata taat berasal dari kata to'a, yati'u, to'atan. Artinya kata tunduk atau patuh. Secara istilah, yaitu kepatuhan dan kerajinan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan segala perintahnya dan aturannya serta menjauhi segala larangannya. Di sini ada 4 gambar ya. Pertama ini ada gambar Pak Polisi yang sedang berada di lintasan lampu merah ya. Nah, yang kedua sini ada orang yang menggunakan sepeda motor lengkap dengan atribut ada helm sambil bernyanyi ya. Nah, di sini ada perilaku orang yang membuang sampah dan ini ada akibatnya. Orang yang tidak taat, akibatnya dia akan kecelakaan karena tidak mematuhi aturan lalu lintas padahal sudah diaturkan. Nah, inilah gambaran tentang perintah taat dalam segi di jalan lalu lintas. Bagaimana kita taat dalam hal agama? Nah, sudah kita bahaskan. Dari artinya bahwa arti taat adalah kita menjalankan segala perintahnya dan aturan-aturannya serta menjauhi segala larangannya. Ya. Nah, baik. Yang pertama kita akan menelaah Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan berikut di bawah ini adalah ayatnya. Mari kita sama-sama membaca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu
Farudduhu ilallahi warrasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Muhammad, dan ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, inilah ayat Al-Quran yang membahas tentang taat. Adapun asbabun nuzul, yaitu sebab turunnya Quran surah An-Nisa ayat 59 ini, yakni dari Imam Al-Bukhari meriwayatkan bertalian dengan turunnya Quran surah An-Nisa ayat 59 ini, yakni terkait dengan penolakan para prajurit untuk masuk ke dalam api atas perintah Abdullah bin Hudzafah bin Qais selaku komandan dalam suatu syariah atau perang yang tak diikuti Nabi. Mereka kemudian mengadu kepada Nabi Muhammad SAW tentang batasan taat pada ulil amri. Maka turun ayat ini sebagai jawaban atas problema yang mereka hadapi. Nah, ternyata dari ayat ini ada sebabnya ya turun ayat Quran tentang perintah taat, yang mana khusus di sini yaitu taat pada ulil amri itu bagaimana sih batas-batasannya? Apakah kita harus taat selalu kepada pemimpin atau boleh tidak? Nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Tafsir ayat. Yang pertama, perintah kepada orang beriman agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul serta kepada ulil amri. Yang kedua, mematuhi aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri dengan catatan ketaatan kepada ulil amri tersebut tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ternyata untuk yang kita taat kepada ulil amri di sini kita ada batasan. Tidak harus kita selalu taat dengan pemimpin. Kenapa? Kita lihat dulu pemimpinnya. Apakah pemimpinnya sesuai dengan aturan Allah atau tidak? Kalau pemimpinnya itu menyalahi aturan, berbuat zalim, maka kita tidak pernah untuk selalu taat. Ya. Tetapi ketika pemimpinnya itu taat, selalu baik, sesuai dengan aturan Allah, maka kita wajib untuk taat. Ya. Ternyata ada batasannya. Sedangkan kita taat kepada Allah dan Rasul tidak ada batasannya, sudah wajib kita harus taat. Karena kita semua berasal dari Allah dan kita punya panutan yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada penerapan karakter dari taat. Nah, ini ada 5 ya, anak-anak. Silakan disimak. Nah, di sini ada butir sikap, nilai karakternya. Baik, yang pertama, mentaati secara mutlak segala perintah Allah. Nah, kan kita harus selalu taat mutlak, itu sesuatu yang sangat diharuskan, wajib. Begitu pula dengan Rasulnya, karena perintahnya merupakan perwujudan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nilai karakter yaitu religius, tanggung jawab, dan disiplin. Yang kedua, mematuhi ketentuan ulil amri jika sudah ada kesepakatan melalui jalan musyawarah dan mekanisme yang demokratis. Semua ini kalau kita berbicara tentang taat pada ulil amri, sudah ada kesepakatan melalui musyawarah dan mekanisme yang demokratis. Misalnya kita memilih pemimpin, kalau dalam hal 5 tahunan berarti kita harus turun langsung memilih, mencoblos, ya kan, 5 tahunan. Siapa yang terpilih, maka itu yang kita harus taati selagi itu pemimpin sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nilai karakter adalah tanggung jawab, kita sama-sama bertanggung jawab. Yang ketiga, tegas menolak ketentuan ulil amri yang menyimpang dari aturan agama dengan tetap menggunakan mekanisme yang berlaku dan adab kesopanan. Kita tetap sopan walaupun kita menolak pemimpin tersebut. Misalnya dia melakukan kezaliman, kita tetap berlaku sopan ya, karena kita berada di negara hukum. Yang keempat, tidak
mempertentangkan antara perintah Allah Subhanahu wa taala dengan Rasul dengan perintah amri pemimpin wilayah masing-masing. Jangan mempertentangkan semangat kebangsaan. Yang kelima, memahami tata tertib di sekolah. Ini wajib semua. Kita harus taat perintah sekolah apa, misalnya berpakaian sesuai aturan sekolah. Kalau kita di zaman sekarang kan ini apalagi musim-musim pandemi, bisa di sekolah wajib menggunakan masker. Berarti ke sekolah kita wajib harus menggunakan masker. Taat itu ya. Nah, untuk bagian di sini kita membahas tentang yang kedua, yaitu kompetensi dalam kebaikan. Apa itu kompetensi dalam kebaikan? Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Di sini ada 4 gambar, ada Al-Quran, ada gambar orang yang membaca Al-Quran, dan di sini yang ketiga orang yang berkumpul belajar untuk membahas ilmu-ilmu agama maupun ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah, yang keempat sini adalah foto orang sedang meneliti penelitian tentang belajar ilmu pengetahuan. Nah, apa intinya? Mereka semua di sini sama-sama berkompetensi dalam kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan dalam mencari ilmu-ilmu agama maupun umum. Tujuannya apa? Supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk kita yang beragama Muslim, kita terutama wajib mempelajari Al-Quran, mendalami terjemahnya. Kalau kita sudah paham terjemahnya, kita mulai mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu kompetensi kebaikan ya. Kompetensi adalah suatu hal yang harus kita kerjakan, bersaing dengan orang-orang di sekitar. Bersaing dalam apa? Bersaing dalam hal kebaikan. Jika ada orang yang rajin mengerjakan sholat, mengaji, kita harus juga rajin untuk sholat dan mengaji. Itu maksudnya. Baik. Nah, di bawah ini ayat Al-Quran tentang kompetensi dalam kebaikan. Mari kita sama-sama membaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya, acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah dianugerahkan kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan.
Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Nah, inilah ayat Al-Quran tentang kompetensi dalam kebaikan. Tafsir ayat. Yang pertama, Al-Quran itu hak semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan dari Allah melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari sebab turunnya, dari sebab karena beliau turunkan ayat Al-Quran, semuanya Al-Quran itu hak. Kedua, Al-Quran bukan hanya membenarkan kitab suci sebelumnya, tetapi juga menjadi batu ujian tolak ukur kebenaran, saksi kebenaran dari kesalahan kitab-kitab sebelumnya. Nah, ternyata ayat-ayat ini adalah tentang membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya. Ternyata sebelum Al-Quran itu sudah ada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, lalu Al-Quran membenarkan, bahkan menjadi saksi dari kesalahan kitab-kitab sebelumnya, menyempurnakan sifatnya. Yang ketiga, setiap umat memiliki syariat sendiri yang merupakan sumber kebahagiaan di masanya, dan syariat ini Nabi Muhammad SAW membatalkan sebagian besar syariat yang lalu, meski masih ada syariat yang masih dipertahankan. Itu tafsir ayatnya. Keempat, bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri sesuai dengan kecenderungan atau keyakinan masing-masing. Yang kelima, melalui ayat ini umat Islam harus giat melakukan segala bentuk kebajikan. Inilah ayat Al-Quran menguatkan kenapa kita harus rajin dalam hal beribadah. Makanya disebutkan fastabiqul khairat, ini supaya kita memotivasi supaya kita sama-sama belajar ilmu agama itu makin rajin, maka ibadah kita pun akan baik, bagus, dan benar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan syariah dan manhaj khusus bagi dan masa untuk setiap umat, baik terdahulu maupun masa kini. Manusia didorong untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jika terjadi perselisihan, carilah solusi. Yang terbaik untuk semua perbedaan dalam bentuk apapun merupakan sunnatullah, wajar. Jika ada terjadi perbedaan, maka kita sama-sama menghargainya. Tetap kita laksanakan sesuai dengan keyakinan kita. Nah, yang ketiga, sifat yang ketiga kita sudah masuk ke ketiga, yaitu adalah etos kerja unggul. Nah, apa itu etos kerja? Lihat, kalau di sini ada gambar-gambar ya, orang yang sedang berdoa, bekerja, lalu sholat, lalu ada melaksanakan syuting. Kalau dengan Bapak, kalau Bapak bisa rekor rekaman. Ya, baik. Etos kerja adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial atau semangat kerja yang menjadi keyakinan seorang atau kelompok. Jika dikaitkan dengan kerja dengan muslim, maknanya adalah cara pandang seorang muslim bahwa bekerja itu tidak hanya bertujuan untuk memuliakan diri, tetapi juga manifestasi amal yang punya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita bahas tentang etos kerja, berarti kita harus semangat bekerja. Kalau kita sebagai siswa, sebagai pelajar, ya kalian ya anak-anak harus rajin belajarnya. Ternyata di Islam pun, di agama Islam memerintahkan kita supaya jangan malas-malasan, supaya kebalikan, supaya kita apa nih, rajin dalam belajar. Lihat, kita lihat foto ya. Nih. Yang pertama di sini ada foto orang yang sedang berdoa di tempat, ini ada pemandangan gunung ya, ada sawah. Artinya beliau sesudah sholat, sesudah bekerja lalu sholat lalu berdoa pada Allah supaya dilancarkan usaha. Nih orang yang sedang arsitek kerja, nih orang yang sedang sholat setelah kerja, ataupun guru yang sedang mengajar lalu sholat. Ini orang sedang live ya, seperti Bapak ini. Baik. Adapun ayat Al-Quran yang mengkaji tentang etos kerja, Quran Surah At-Taubah ayat 105. Mari kita sama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun
wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Nah, ini ayat Al-Quran tentang etos kerja. Tafsir ayat. Yang pertama, memerintahkan kepada kaum muslim agar melakukan amal soleh sebanyak mungkin hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya pada Allah, hanya karena Allah. Yang kedua, hindari sikap merasa amal sudah banyak. Maksud di sini adalah jangan sampai menimbulkan sikap pria ataupun kita minta nilai orang lain karena kita sudah banyak amal ibadah. Tapi kita kembalikan ke satu tadi, amal sebanyak mungkin hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengingatkan agar tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala karena setiap amal akan diperlihatkan kepada Rasul dan kaum muslim di hari kiamat kelak. Yang keempat, setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan akan menerima balasan amalnya baik dan buruknya. Setiap perbuatan kita di dunia ini semua pasti akan dibalas baik maupun buruknya. Nah, di sini adalah kita akan bahas selanjutnya, yaitu manfaat etos kerja. Apa manfaatnya setelah kita mempelajari materi ini? Yang pertama, menjaga kehormatan diri. Karena dengan bekerja keras, hidup akan menjadi mandiri dan bermartabat. Yang kedua, merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat pribadi maupun bagi keluarga. Ketiga, sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bekerja keras. Yang keempat, memperkuat karakter seseorang. Karena dengan bekerja keras muncul sifat tabah, sabar, dan tidak mudah putus asa bila menghadapi masalah atau problema. Yang kelima, menjadi bagian realisasi dari para manusia bagi khalifah dalam mengelola alam ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, baik, sampai di sini yang dapat Bapak sampaikan. Barangkali ada pembahasan atau tema-tema yang kurang dimengerti, silakan anak-anak kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Ya, tetap semangat belajarnya walaupun kita masih dalam kondisi pandemi. Jangan menurunkan semangat kita. Ingat, kita selalu diuji. Allah tidak akan menguji yang sesuai dengan kemampuannya. Kita selalu berbaik sangka, sabar, dan semangat terus belajar ilmu agama, ya, karena menuntut ilmu itu merupakan takwa. Bapak ada mengutip nih, mengantarkan ilmu merupakan ibadah, mengulang ilmu merupakan zikir, mencari ilmu merupakan jihad, dari perkataan Al-Ghazali. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.